Baik, pada kesempatan ini saya pada kesempatan ini saya akan coba membahas tentang arsitektur yang mungkin akan bisa lebih baik untuk si rekap. Ini pengalaman saya dengan teman-teman security di Kawal Pilpres, bisa dicari di wiki saya. Pilpres, Kawal Pilpres ini 2019 ya, jadi 5 tahun yang lalu. Ini arsitektur yang kita buat di Kawal Pilpres. Ini bagian dari paper jurnal di Telkomnika. Kalau Anda pengen lihat, ini ada URL-nya, saya taruh juga. Jadi bisa di-download ini paper jurnalnya. Ini ditulis dengan Pak Gildas, Pak Roloff, Pak AB, Pesang, Rendra, sama Pak Kalpin. Oke, bisa di-download di sini. Bentuknya paper jurnal beneran, bahasa Inggris lah ya. Oke. Oke, insecure download. Walah, komplain dia. Ini paper jurnalnya. Oke, bisa dibaca. Nah, sekarang saya akan jelasin. Ini ada gambarnya juga di sini kalau mau lihat. Ini gambarnya. Nih gambar yang ada di wiki. Salah. Ini. Oke. Kemudian tadi malam saya ada di talk show-nya Nusantara TV. Jadi ini dibahas sedikit di situ. Kira-kira arsitekturnya seperti ini mungkin yang akan bisa bagus. Satu, ini bagian bawah ini, yang sebelah kiri ini database yang ada di KPU barangkali ya. Ini kalau ini di Kawal Pilpres sebenarnya. Ini di KPU, bisa di KPU, dan ini adalah web yang ada di luar KPU, bisa di cloud supaya user bisa akses tanpa membebani server yang ada di KPU. Jadi maksudnya seperti itu. Tapi di sini aman semua, data tidak bisa dirubah. Ini cuma kopian aja, nggak bisa dirubah segala macam. Jadi di hack juga percuma karena ini server kopian. Data benernya ada di dalam KPU, susah diakses dari luar. Oke. Jadi ini hanya output, dan biasanya kalau di Kawal Pilpres kita tiap jam di batch ke server mirror atau kopian yang ada di cloud. Nah, beberapa teman komplain ini kenapa adanya di Alibaba, adanya di Singapura, ada di Cina dan sebagainya. Sebenarnya secara data sih nggak masalah karena itu datanya cuma kopian dan nggak bisa dirubah. Cuman kalau dari sisi yang lebih praktis sebenarnya ini masalah harga aja. Harusnya memang idealnya ada di Indonesia, di Telkom dan teman-temannya. Cuman kayaknya Cina ngasih harga lebih murah daripada Telkom. Kan sebenarnya agak memalukan kan ya. Harusnya teman-teman Telkom yang ngasih harga free lah ini buat Republik. Wah, tapi dikasih harga Cina yang lebih murah daripada Telkom, kan agak memalukan nih sebenarnya. Gitu. Oke, ini urusan web. Saya tidak akan bahas terlalu banyak di sini. Saya akan kasih lihat proses bagaimana memasukkan datanya. Kalau di KPU kayaknya masukin datanya lewat web, bukan lewat jalur yang ada di sini. Di sini jalurnya agak beda buat masukin data. Data kita pakai pada tahun 2019 kita pakai pesan kita, aplikasi pesan kita di handphone buat masukin data. Ini kira-kira kayak WhatsApp, cuman lebih aman sih sebenarnya daripada WhatsApp. Pesan kita hari ini sudah berganti jadi Palapa. Tingkat keamanannya sama, lebih aman daripada WhatsApp. Tidak bisa disadap sama sekali, termasuk grupnya nggak bisa disadap. Nah, yang mungkin agak jarang dibahas adalah karena dia pakai WhatsApp, dia tidak membebani server di sebelah di KPU-nya. Kalau teman-teman petugas TPS pasti kerasa banget pada saat upload data ini overload servernya, karena itu client server. Kalau ini beda, ini tidak akan overload. Bahkan kalau kondisi sambungannya putus, jadi kita bisa aja data entry di daerah yang tidak ada sambungan, kemudian di send, dikirim, tapi tidak kekirim karena tidak ada sinyal. Kemudian kita jalan ke tempat yang ada sinyal, langsung kekirim di daerah situ. Jadi nggak masalah sih sebenarnya. Ini yang dilakukan oleh Kawal Pilpres. Di KPU nggak dilakukan seperti ini. Dia berat banget karena dia langsung antara petugas TPS dengan web server yang ada di KPU.
Nah, kalau yang ini kita pakai Palapa. Nah, di Palapa ini untuk masukin ada dua jenis barangkali ya data yang dimasukkan. Pertama memang foto dari C1. Kalau di tahun 2019 namanya C1 plano. Kalau hari ini namanya C1 hasil. Oke, di-upload. Kemudian juga si petugas TPS mengentry data di sini. Kenapa kayak gitu? Karena kemungkinan scan dari foto tadi bisa salah. Dan ini kejadian banget, banyak terjadi kesalahan. Makanya kita data entry, dan ini data entry dipandu oleh aplikasi yang dikirim, bukan aplikasi sih, page yang dikirim oleh server di sini. Ini micro apps, bukan server web sebenarnya. Micro apps yang dikirim ke handphone si petugas, kemudian kita masukin datanya di situ. Nah, ini jauh lebih aman daripada hanya mengandalkan OCR. Jadi kita double garden, ada OCR-nya, ada data entry-nya, gitu ya. Cuman kalau waktu 2019 kemarin OCR nggak kita pakai, soalnya riskan banget dan membuat server overload. Nah, setelah data dimasukkan di sini, datanya masih raw, masih mentah banget. Dilakukan 2 kali verifikasi sih sebenarnya dalam prosesnya sebelum datanya approve. Jadi yang dikirim ke webnya yang di luar, yang di cloud, yang kalau KPU di Alibaba segala macam itu adalah data yang sudah verified aja. Jadi bukan data yang raw ini dikirim ke sana. Nah, kejadiannya kayaknya kemungkinan adalah data raw yang dikirim ke sana. Akibatnya kalau terjadi perubahan data, verifikasi sebelah sini kelihatan di sebelah sini. Jadi orang-orang pada marah-marah kan, ini kenapa data naik turun? Ya gimana? Harusnya yang dikirim hanya yang sudah approve aja. Cuman kan mereka pengennya ngasih lihat udah data udah sekian, udah 80%, 90% gitu kan. Tapi itu masih data raw ya. Pas diedit jadi kacau di sebelah sini, rakyat jadi nggak percaya. Jadi harusnya sabar aja, di hold, ditahan data-data yang masih belum approve-nya, hanya approve saja yang keluar di sini. Dengan cara itu tidak ada naik turun fluktuasi data. Itu akan menjamin keamanan sih dengan cara itu. Kepercayaan publik gitu. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, masalah-masalah lain yang ada di lapangan, kebetulan ipar saya, adiknya istri itu petugas TPS juga. Mereka saya lihat sekali, ini kan kemarin TPS di Jakarta banyak yang ambruk karena malamnya hujan deras, jadi TPS ambruk dan mereka berjuang untuk menaikkan TPS. Saya lihat banget bagaimana mereka berjuang, dan waktu mereka ngitung sampai pagi, kalau kebetulan di TPS-nya ipar adiknya istri itu sampai siang besoknya, sampai datang polisi dari kecamatan karena terlalu lama. Jadi sampai siang besoknya, dan mereka harus upload data ke webnya KPU. Nah, ini bayangkan orang udah capek, harus data entry, itu datanya bisa kacau semua. Jadi salah satu penyebab kekacauan juga teman-teman udah capek banget gitu untuk masukin data. Terus yang salah satu masalah yang besar banget saya pikir ini untuk data entry ini kan tiap TPS masukin data ke sana, ke server di dalam KPU. Nah, untuk masukin data kita harus autentikasi, ini benar-benar petugas TPS atau bukan. Nah, ini masalah besar. Harusnya proses autentikasinya perlu waktu yang lebih lama. Cuman ini kayaknya karena dipepet waktu, jadi dari KPU ngasih file, ini tidak baik sih sebenarnya. Ngasih file berisi username, email, passwordnya, email, dan nanti passwordnya diambil dari email. Itu bagian dari email tadi. Nah, ini masalah. Akibatnya semua orang jadi tahu username sama password untuk TPS yang beda. Ini berbahaya banget karena mereka, petugas TPS lain bisa masukin untuk TPS yang lain. Nah, ini kalau itu petugas TPS mungkin bisa dipercaya. Masalahnya kalau ini file ini nyebar ke yang bukan petugas TPS, jadi kacau juga kan ceritanya. Jadi itu ada masalah besar di sisi autentikasi sih sebenarnya. Oke. Demikian, mudah-mudahan bisa menggambarkan tentang oh ya, mungkin harus nambahin dikit. Di Palapa ini mekanismenya beda sama web. Di pesan kita atau Palapa itu dengan web biasa. Kalau web biasa itu client server. Kalau WhatsApp, Palapa, pesan kita itu klien-klien.
konsekuensinya klien hacker susah nyerang. Jadi ini platform jalur untuk masukin datanya itu klien-klien, bukan klien server. Konsekuensinya hacker susah nyerang, dan dia store forward, hacker lebih susah nyerang lagi. Gitu ceritanya. Oke. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.